Persiapan babak final ya saya berbicara dengan sendiri, berbicara sendiri di depan kaca, karena kan meliputi tes lisan Kak. 170 orang dari berbagai negara, subhanallah. Dan Dek Willy ini tuh santri Nukoya gitu ya? Iya betul. Oke. Doa tanpa usaha itu merupakan hal yang bohong. Namun doa tanpa usaha. Sebaliknya, usaha tanpa doa merupakan hal yang sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat bertemu dengan sahabat An-Nukoyah di podcast ketiga An-Nukoyah TV. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu santri pondok pesantren An-Nukoyah yang telah memenangkan lomba Olimpiade Bahasa Arab tingkat internasional. Oke, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Dek Willy Fitri. Waalaikumsalam. Biasanya dipanggil siapa? Dipanggil Willy. Willy, Dek Willy gitu ya. Dek Willy ini orang mana? Orang Dasuk Sumenep. Orang Dasuk Sumenep. Oke. Memang suka bahasa Arab atau suka ikut lomba? Suka bahasa Arab. Terus? Suka bahasa Arab itu dari kelas 3 BMI. Karena awal pertama kalinya itu memang dari orang tua saya, motivasi yang mengajarkan saya dari basic, baik itu mufradat, baik itu tulis Arab dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu memang bahasa Arab itu membuat saya paham apa arti dari Al-Quran, meskipun itu sedikit dan lebih khususnya kitab Turas. Iya. Berarti Dewi ini memang dari awal suka bahasa Arab karena memang orang tua juga suka bahasa Arab, ya, gitu ya. Sekarang sudah kelas berapa? Sudah kelas 2 MA. Kelas 2 MA. Yang belajar bahasa Arab dan menyukai bahasa Arab dari kelas 3 MI. Berarti dari kelas 3 MI sampai sekarang kelas 2 MA itu berapa tahun? Kira-kira 8 tahun lah. 8 tahun. Kira-kira kurang lebih 8 tahun. Oke. Selama 8 tahun ini tetap suka bahasa Arab, apa nggak bosan dengan bahasa Arab? Atau memang ada rasa bosan atau gimana sih? Gimana cara kamu untuk tetap mempertahankan rasa suka kamu pada bahasa Arab? Ya, kalau bosan itu wajar. Ya. Cara mempertahankan bahasa Arab itu dengan mempelajari yang lain. Baik itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, lewat dari teman saya sendiri. Karena kalau bahasa Arab kan nanti bosan, Kak. Jadi saya bukan malah belajar bahasa Inggris dan Mandarin itu membuat saya melewatkan bahasa Inggris, enggak. Tapi dengan bahasa Inggris itu membuat saya terhibur gitu. Oke, berarti selama 8 tahun menyukai bahasa Arab, Dewi ini sebenarnya fokus utamanya tetap suka bahasa Arab. Tapi untuk mengatasi rasa bosan dan menghindari rasa bosan itu sendiri, Dewi itu juga mempelajari yang lain seperti bahasa Inggris, begitu bahasa Mandarin. Oke. Mondok di Nukoya sejak kapan? Sejak sekitar 2018. Sekitar kelas berapa berarti? Kelas 1 MTS. Kelas 1 MTS. Iya. Jadi di Nukoya sudah berapa tahun? Sekitar kurang lebih 5 berjalan. Iya, 5 tahun berjalan. Iya. Di Nukoya belajar bahasa Arab di mana? Di RLA, di lembaga. Lembaga bahasa Arab. Iya, betul. Ada di lembaga bahasa Arab berapa tahun ke sekarang? Dari kelas 3 MTS sampai kira-kira 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan. Belajar bahasa Arab di lembaga. Iya, betul. Oke. Masuk lembaga bahasa Arab itu memang disupport orang tua juga atau karena memang Dewi suka bahasa Arab? Ya, pertamanya itu disupport orang tua. Karena mungkin pemikirannya ibu itu biar saya menjadi generasinya ibu pertama. Dan yang kedua memang dari keinginan sendiri. Jadi ya tergabulkan RLA gitu. Iya, berarti Dek Willy ini sebenarnya ibunya juga suka bahasa Arab. Iya, dan akhirnya Dek Willy juga suka bahasa Arab. Seperti yang tadi gitu ya. Oke. Kemarin dapat lomba Olimpiade Bahasa Arab bertaraf internasional. Dapat info dari siapa sih tentang lomba ini? Dapat info dari salah satu pengurus RLA. Tapi infonya itu tertuju ke teman saya, tapi itu di bidang pidato bahasa Arab. Karena gak ada yang mendaftar di Olimpik, jadi saya berinisiatif mandiri, berani untuk mendaftarkan diri sendiri gitu ke pengurus tersebut.
dan setelah itu pengurus yang mendaftarkan. Oke, berarti sebenarnya info lomba ini bukan buat Dek Willy. Bukan. Oke, tapi Dek Willy itu berinisiatif sendiri untuk mendaftar gitu. Iya, betul. Wah, keren sekali. Bagaimana sih caranya untuk membangun rasa percaya diri ini? Ya, saya pede itu dengan saya mengingat kepada orang tua. Karena orang tua saya yang telah membiayakan saya dari sejak lahir, merawat saya sejak lahir. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa saya itu bisa gitu, bisa mandiri tanpa orang tua lagi. Karena kan hadiahnya itu beasiswa, Kak. Bukan saya mengharap hadiahnya. Iya, bukan. Hadiah itu bonus gitu ya? Iya, betul. Hadiahnya kemarin apa saja? Hadiahnya itu ya ini sertifikat babak final dan ini yang berbentuk 7, karena 7 ini merupakan lambang dari Bilingual Day yang ke-7. Oh, berarti ini Bilingual Day yang ke-7. Yang ke-7. Terus ya buku gini. Terus ya ini dan beasiswa sekaligus uang. Beasiswa S1. Penuh gitu ya? Enggak, dari semester 1 sampai semester 6. Alhamdulillah. Sudah dapat juara lomba internasional, masih dapat beasiswa lagi gitu ya. Alhamdulillah. Kemarin ketika akhirnya Dek Willy mendaftarkan sendiri dirinya Dek Willy ke pengurus, persiapannya apa saja? Kan ini mandiri gitu ya, otomatis harus lebih besar dong usahanya daripada yang lain. Persiapan saya dengan mufrodat. Mufrodat lebih banyak, dan yang kedua saya mengumpulkan banyak buku yang ada di kelas RLA, baik dari Idadi, Mubtadi, Mutawasid, dan Mutaqaddim. Karena pada waktu itu saya masih kelas Idadi, kelas 1. Kelas 1. Berarti Dek Willy ini mengumpulkan buku-buku dari kelas Mutawasid, Mubtadi, dan Mutaqaddim, mempelajari buku-buku dari kelas-kelas yang belum pernah saya pelajari. Ini kan Dek Willy itu mempelajari buku-buku yang sebelumnya belum pernah dipelajari, belum dipelajari juga di kelas. Gimana caranya mempelajari? Mempelajari dengan buku tersebut otodidak. Yang pertama. Otodidak. Dan tapi kalau ada yang misal nggak ada yang dipahamin, saya langsung ke pendidikan RLA. Oke, berarti belajarnya otodidak. Cuman kalau ada yang nggak dipahami, kalau ada yang kurang puas gitu nanya ke musyrifahnya gitu ya. Oke. Persiapannya itu berapa bulan untuk mengikuti lomba ini? Karena kan pendaftaran itu dari April. Pelaksananya itu Agustus. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 5 bulan berarti ya persiapannya. Karena banyak kegagalan dari universitas sendiri, Universitas Hasyim Asy'ari. Itu karena ada ujian MA. Ya masa kalau ada ujian MA kan pasti gak ada yang ikut gitu. Dan pada akhirnya Agustus dilaksanakan dari semifinal. Berarti 5 bulan masa persiapan. Tapi 5 bulan ini jadi lama, jadi sampai 5 bulan karena memang ada pengunduran dari pihak yang menyelenggarakan lomba. Siapa yang ngadain lombanya? Universitas Hasyim Asy'ari Jombang yang bekerja sama dengan Universitas Teknologi Mara Malaysia. Oke, berarti ini kerjasama antar dua negara gitu ya? Kerjasama Malaysia dan Indonesia. Yakni Universitas Hasyim Asy'ari dan Universitas Mara Malaysia. Oke. Tahapan-tahapan perlombaannya itu apa saja? Tahapannya itu yang pertama semifinal. Semifinal itu meliputi tes tulis, baik itu mufradat, qawaid, nahwu shorof, dan lain sebagainya gitu. Dan yang kedua itu babak final. Babak final itu meliputi tes tulis, tes lisan langsung dengan rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Tes tulisnya itu berbeda dengan semifinal. Yang semifinal itu kan hanya mufradat, hanya qawaid, nahwu shorof, dan lain sebagainya, belaghah. Tapi kalau yang babak final itu belajar berkarya bahasa Arab, baik itu berkarya menerjemah dari bahasa Indo ke bahasa Arab, dari bahasa Arab ke bahasa Indo. Setelahnya itu tes lisan. Tes lisannya ini meliputi apa saja? Tes lisan itu meliputi dengan opini karena kan di lomba itu ada judul.
ada judulnya. Ada tema besarnya ya, gitu besarnya. ya. Temanya itu apa? Era digital bagi santri. Jadi waktu itu saya langsung dimintain argumen atau opini. Oke. Ketika kan kalau tes lisan tuh ketemu ya. Ini lombanya online apa offline? Online. Online. Tapi via Zoom. Via apa? Zoom ya. Via Zoom. Zoom pakai ya Zoom dari pondok. Ya. Oh berarti karena lombanya online ngerjainnya dari pondok. Iya betul. Mulai dari semifinal sampai babak final itu semuanya di pondok. Dari pondok. Oke. Nah ketika semifinal itu kan ada tes lisan sama rektor. Gimana caranya Dek Willy mengatasi rasa sungkan, gugup dan sebagainya, dan tetap fokus sama diri sendiri gitu? Ya, cara mengatasinya itu dengan fokus pada argumennya saya sendiri, yang mana saya harus menampakkan bahwa opininya saya, argumennya saya itu wow gitu. Wow gitu ya. Berarti kayak kayak kontes Miss Universe itu diminta pendapat tentang satu tema gitu ya. Tapi temanya ini tentang era digital bagi santri. Oke. Ini peserta lombanya berapa untuk pertama kalinya? Ya, semifinal itu kira-kira 170 orang. 170 orang dari berbagai negara, subhanallah. Dan Dek Willy ini tulisan dari Nukoya gitu ya? Iya, betul. Oke. Ketika akhirnya babak final, berapa orang yang terpilih di babak final? 10 orang. 10 orang, berarti ada 160 orang yang tersenggol. Oh, tersenggol. Iya, berarti 160 orang ini gak bisa lanjut gitu ya? 10 orang ini lanjut ke babak final, tes tulis dan tes lisan. Oke. Persiapannya ketika akhirnya mengikuti babak final itu apa saja? Persiapan babak final ya saya berbicara dengan sendiri, berbicara sendiri di depan kaca, karena kan meliputi tes lisan Kak. Iya. Saya takutnya itu takut malu-maluin terhadap pondok lebih khususnya. Oh iya. Jadi negara. Oh iya. Jadi Dek Willy itu membangun rasa percaya dirinya dengan berbicara sendiri di depan kaca. Betul. Berarti gak malu ya bicara sendiri. Kan orang itu kalau lihat orang berbicara sendiri, kadang mikirnya kok gila gitu. Tapi demi persiapan lomba bertaraf internasional yang alhamdulillah menang gitu. Alhamdulillah. Berbicara sendiri dan berlatih semuanya sendiri gitu. Betul. Oke. Rintangannya ketika mengerjakan soal-soal baik itu tes lisan ataupun tes tulis itu apa saja? Kemalasan. Ketika belajar. Ya betul. Kemalasannya itu ya seperti rasa ngantuk ya terbiasa karena itu hukum alam. Oh ya berarti ngantuk. Ternyata orang belajar untuk persiapan Olimpiade Bahasa Arab Internasional juga bisa ngantuk ya? Iya betul. Iya. Gimana caranya mengatasi rasa ngantuk, rasa malas? Padahal ini sudah sangat gawat. Lomba Olimpiade Bahasa Arab tingkat internasional gitu ya. Ya saya mengingatkan Musifah, membimbing untuk mengingatkan saya selalu belajar. Dan ketika ada medium yang ada di depan saya, itu saya langsung ingat ke orang tua bahwa saya akan membanggakan orang tua gitu. Apa medium Dek Willy atau medianya Dek Willy ketika Dek Willy ini ingin mengingat perjuangan orang tua dan membangun lagi motivasi untuk mengikuti lomba ini? Ya mediumnya itu khususnya buku yang telah dikumpulkan itu. Oke, buku materi dari kelas-kelas yang lain itu. Iya betul. Oke, ketika akhirnya Dek Willy itu masuk babak final dan menyenggol 160 orang yang lain, gimana rasanya? Rasanya bahagia karena bukan internasional ini bukan titik akhir. Bahagia, tapi selain bahagia itu saya merasa rasanya itu gimana, karena saya takutnya ini menjadi ujian bagi saya. Karena menjadi juara itu harus menyingkirkan yang namanya rasa sombong dan ujub. Hawa nafsu gitu ya? Betul. Bagaimana tetap juara dan tidak sombong? Tidak sombong. Ya gimana caranya Dek Willy untuk mengatasi rasa ujub, rasa sombong dan menahan hawa nafsu itu? Ya, saya langsung mengingat karena saya bukan yang lantas paling tinggi gitu, karena masih ada yang lebih senior dari saya, lebih pintar, lebih apa gitu. Iya, kan ini sebelumnya Dek Willy pernah ikut lomba enggak? Pernah. Lebih sering kalah, lebih sering menang? Kalah.
ternyata juara lomba internasional juga bisa sering kalah. Ya betul. Tapi ini lomba bertaraf internasional yang diikuti pertama kali. Begitu. Sebelum-sebelumnya ikut lomba apa? Sebelum-sebelumnya itu bukan yang bahasa Arab, tapi kayak tulis-menulis karya gitu. Dan jadi lomba karya tulis gitu. Betul. Ini adalah lomba pertama atau bukan? Yang tentang bahasa Arab? Iya, lomba pertama. Lomba pertama. Lomba pertama dan langsung menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezekinya kamu ya. Tapi usahanya juga gak main-main gitu kan ya. Biar bisa nyenggol orang. Iya. Nah, ketika akhirnya Dek Willy sekarang sudah sampai ke taraf juara internasional, apa target selanjutnya? Target saya lebih berusaha keras. Berusaha lebih keras. Dan saya berusaha untuk lebih membanggakan orang tua, karena bukan lantas internasional ini membanggakan orang tua, tapi targetnya itu lebih bagus dari segi akhlak, ya lebih bagus dari segi belajarnya, sehingga saya mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Oke. Pesan buat teman-teman dari Dek Willy itu apa? Kan Dek Willy ini ya mengingat ikut lomba, mengajukan sendiri, dan atas inisiatif sendiri, belajarnya otodidak juga, usahanya lebih keras dari yang lain. Padahal ini lomba pertama, bertaraf internasional sangat berat. Apa pesannya buat teman-teman yang lain? Pesannya, jangan pernah takut untuk melangkah. Karena semuanya itu kalau sudah bergandengan dengan usaha, bergandengan dengan usaha dan doa, itu pastilah insya Allah. Pasti insya Allah tercapai. Doa dan usaha. Gitu ya. Kenapa doa dan usaha ini menjadi kunci utama kesuksesan menurut Dek Willy? Karena ingat perkataan patah, doa dan usaha, doa tanpa usaha itu merupakan hal yang bohong. Namun doa tanpa usaha, sebaliknya, usaha tanpa doa merupakan hal yang sombong. Target selanjutnya setelah ini apa? Target apa? Target kedepannya, kan ini sudah internasional, apakah akan mentok atau bagaimana? Enggak. Ya, targetnya usaha itulah sampai saya bukan hanya membanggakan orang tua di dunia saja, tapi di akhirat. Amin. Ya, semoga target-targetnya semuanya tercapai ya. Amin. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk Dek Willy yang telah berkenan untuk hadir ke podcast kita kali ini dan bertemu dengan teman-teman semua di An-Nukoyah TV. Ya, baik. Mungkin hanya ini dari kami. Kurang dan tidaknya mohon maaf. Tapi jangan lupa silahkan terus subscribe, share, dan like An-Nukoyah TV agar sahabat An-Nukoyah semua bisa melihat info-info dan konten-konten menarik kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.